Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mal lillah li'annahu rabbuka wa anta abduh. Dan beramallah engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu adalah Tuhanmu, sedangkan engkau adalah hambanya. Jadi kita diperintahkan untuk beramal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal karena Allah, beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga artinya beramal karena Allah. Beramal untuk mencari keridhaan Allah, itu juga artinya beramal karena Allah. Beramal untuk menjunjung tinggi perintah Allah, semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, itu juga artinya beramal karena Allah. Cuma berbeda-beda tingkatannya. Ada yang beramal karena ingin mendapatkan pahala, ada yang beramal karena ingin mendapatkan surga, ada yang beramal karena takut dari siksa neraka. Nah, itu juga dinamakan beramal karena Allah, meskipun nanti tingkatan-tingkatannya itu berbeda-beda dinilai dari hatinya. Wasalhu ayyudkhilaka jannatahu wa ayyu'izaka min narihi bifadlihi wa rahmatihi. Dan mintalah kepada Allah supaya Allah memasukkanmu ke dalam surganya, dan mintalah supaya Allah melindungimu dari api nerakanya dengan sebab karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu masuk surga karena karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, yang telah masyhur, memang kita masuk surga itu bukan karena amal kita, akan tetapi disebabkan dengan karunia dan rahmat Allah. Kalau kita main hitung-hitungan, menganggap yang memasukkan kita ke dalam surga dengan sebab amal kita, coba kita lihat, coba kita hitung-hitungan dengan Allah. Jika seseorang itu seandainya hidup selama 80 tahun, dan 80 tahun itu diisi murni hanya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang lain. Misalkan 80 tahun walaupun dia ibadah selama 80 tahun dan itu murni ibadah kepada Allah tanpa yang lain-lain, dia masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Nah, ini kan seharusnya kalau dia ibadah 80 tahun, balasannya bukan surga selama-lamanya, tapi mungkin 80 tahun juga kalau kita mau menghitung sesuai dengan amal kita, kita masuk surga itu. Nah, tapi ternyata Allah memasukkan kita ke dalam surga itu selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu masuk surga bukan disebabkan dengan amal perbuatannya, tapi dengan karunia dan rahmat Allah. Hanya saja amal perbuatan yang baik itu, itulah kunci untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Dan kita juga diperintahkan memang untuk meminta surga dan terjauh dari siksa api neraka. Ini memang perintah langsung dari Allah. Misalkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan dunia dan akhirat yang baik,
dan lindungilah aku dari siksa api neraka. Nah itu kita minta surga dan neraka itu memang diperintahkan oleh Allah. Misalkan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhtika wan nar. Nah itu doa yang diajarkan Nabi. Kita berdoa untuk meminta surga dan dijauhkan dari kemurkaan serta siksa api nerakanya Allah. Nah. Wa in qala laka syaitanu la'natullah, jika syaitan laknatullah membisikkan kepada hatimu, berkata kepadamu, artinya menggodamu, membisikkan ke dalam jiwamu. Apa kata syaitan? Innallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka. Allah itu, kata syaitan, tidak butuh kepadamu. Wa an amalika, Allah juga tidak butuh kepada amalmu. Wala tanfa'uhu ta'atuk wala tadurruhu ma'siyatuk. Ketaatan yang kamu lakukan, kata setan, tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Allah tidak akan untung dengan kamu taat. Dan maksiat yang kamu lakukan tidak akan merugikan Allah, tidak akan memudaratkan Allah, kata setan. Jadi setan membisikkan kepada kita, mengatakan, untuk apa kamu ibadah? Untuk apa kamu berbuat taat? Untuk apa kamu beramal-amalan? Allah itu tidak butuh sama amalmu. Allah itu tidak butuh kepadamu. Andai kamu berbuat taat, taatmu itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada Allah. Allah tidak butuh taatmu. Andai pun kamu maksiat, Allah juga tidak rugi dengan sebab kamu maksiat. Nah ini godaan setan. Nah setan berkata, membisikkan di dalam hati kita dengan kata-kata seperti itu. Maka apa kita jawab? Fakullahu sadaqta. Kita bilang kepada setan, wahai setan, engkau benar. Benar engkau setan. Andai semuka langit dan bumi taat kepada Allah tanpa ada satupun yang maksiat kepada Allah, maka tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun kepada Allah. Allah tidak butuh dengan ketaatan makhluk. Andai pula semuka langit dan bumi bermaksiat kepada Allah tanpa ada satupun yang taat kepada Allah, Allah tetaplah Allah, tidak akan mengurangi derajat sebagai ketuhanannya Allah itu. Tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tidak ada yang bisa merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu kata setan, untuk apa kamu ibadah? Kita bilang, engkau benar wahai setan. Memang Allah tidak butuh kepada ibadahku. Walakin ana faqirun ila fadlillah wa ilal amalis salih. Benar kau wahai setan, akan tetapi aku itu butuh kepada rahmat karunia Allah. Aku itu butuh kepada amal soleh. Wa ta'atu tanfa'uni. Taat itu mendatangkan manfaat kepada diriku. Wal maksiyatu tadurruni. Sedangkan maksiat itu dapat merugikan, mencelakakan kepadaku. Jadi kita bilang kepada setan, benar aja wahai kamu setan. Kamu benar, Allah itu tidak butuh kepada amalku. Allah juga nggak akan dirugikan dengan aku maksiat. Tapi aku butuh kepada amal soleh. Kenapa? Karena taat yang aku lakukan, amal soleh yang aku lakukan, itu mendatangkan manfaat bagi diriku, bukan bagi Allah. Sedangkan kalau aku nanti maksiat itu yang aku lakukan akan membinasakan, menghancurkan diriku. Nah itu kita jawab kepada setan apabila dia menggoda kita, menggoda seseorang dengan mengatakan kata-kata seperti tadi. Bidzalika akhbarani Rabbi fi kitabihil aziz wa ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu telah
dikabarkan oleh Tuhanku di dalam Al-Qur'anul Karim dan lewat lisan utusannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala laka, jika setan membisikkan kepadamu. Nah, ini bisikan setan yang kedua. Setan itu tidak mau ngalah. Setan itu tidak mau berhenti untuk membisikkan kepada hati manusia itu. Nah, setan mengatakan, menjawab lagi setelah kita mengatakan yang tadi. Apa kata setan? In kunta sa'idan indallah fa innaka la mahalata tasiru ilal jannah. Apabila engkau termasuk orang yang beruntung di sisi Allah, maka sesungguhnya engkau pasti masuk ke dalam surga. Sawa'an kunta ta'ian au asiyan. Baik engkau itu berbuat taat atau engkau berbuat maksiat. Kalau kamu sudah ditentukan menjadi orang beruntung, mau kamu taat, mau kamu maksiat, pasti kamu masuk surga. Artinya kata setan, ngapain kamu beramal? Yang tahu akhir hidupmu, yang tahu nasibmu itu Allah. Jadi kalaupun kamu taat atau maksiat, kalau memang sudah ditentukan kamu masuk surga, pasti kamu masuk surga, kata setan. Wa in kunta syaqiyan indahu fasawfa tasiru ilan nar wa in kunta muti'an, kata setan, jikalau engkau termasuk orang yang rugi di sisi Allah, maka engkau pasti masuk neraka walaupun engkau itu berbuat ketaatan. Jadi kata setan membisikkan kepada kita, seandainya kita pun taat, seandainya pun kita maksiat, kalau sudah memang akhir hidup kita itu ditentukan masuk surga, maka kita akan masuk surga. Tapi kalaupun kita taat ataupun maksiat, tapi memang takdirnya masuk neraka, pasti kita akan masuk neraka. Nah, itu bisikan setan kepada kita. Kata setan, coba kamu perhatikan orang-orang yang dahulu. Mereka banyak ingkar kepada Allah. Mereka banyak maksiat kepada Allah. Tapi akhir hidupnya diberikan hidayah oleh Allah. Akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, coba kamu perhatikan banyak orang yang di awalnya rajin ibadah. Banyak orang yang di awalnya itu banyak zikir, banyak amal, tapi akhir hidupnya itu su'ul khatimah. Jadi tunggu saja takdir. Jangan kamu sekarang taat, jangan sekarang kamu ibadah. Toh akhirnya juga Allah sendiri yang lebih tahu keadaan akhirmu. Untuk apa kamu beribadah repot-repot sekarang? Kamu juga belum tahu, belum mengetahui akhir hidupmu itu. Nah, itu bisikan setan kepada kita itu. Maka kalau begitu, fala taltafit ila qawlihi, janganlah engkau mengikuti perkataan setan itu. Nah, jadi jangan kita ikuti perkataan setan yang seperti itu, karena setan itu selalu ada mengiringi di dalam hati manusia. Setan itu tugasnya tidak henti-hentinya membisikkan kepada kemaksiatan dan juga kepada kejahatan. Nah, ada dua perkara yang selalu membisikkan kita ini kepada kemaksiatan dan kejahatan. Yang pertama, itulah setan. Setan selalu membisikkan kepada manusia untuk berbuat setan selalu membisikkan kepada manusia untuk berbuat maksiat dan kejahatan. Nah, cara agar kita terhindar menepis godaan setan itu dilakukan dengan cara ada ilmunya. Kalau tidak mengetahui ilmunya, dikhawatirkan akan tergoda dengan bisikan bujukan setan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
yang menggoda kita, mengajak kita kepada kemaksiatan, yaitu nafsu. Nafsu ammarah. Ini selalu mengajak kita kepada maksiat dan kejahatan. Kalau nafsu ini kita lawan, kita tepis dia dengan cara riyadatun nafas, yaitu melatih jiwa ini. Mujahadah, jihad melawan jiwa ini. Nah, maksiat dan nafsu inilah yang selalu menggoda, mengajak manusia berbuat maksiat dan juga berbuat kejahatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita membedakan apakah maksiat godaan itu bersumber dari setan atau bersumber dari nafsu? Walaupun memang keduanya ini, setan dan nafsu ini, keduanya mengajak kepada maksiat. Akan tetapi ada sedikit perbedaan bisikannya itu. Nah, ada perbedaannya sedikit walaupun sama-sama mengajak kepada maksiat. Kalau setan, bisikannya itu mengajak kepada maksiat, maksiat apapun, yang penting maksiat. Nah, kalau bisikan seperti itu dari setan. Misalkan orang mau berzina dengan si fulan, si A. Akhirnya didatangi ke rumahnya. Pas didatangi ke rumahnya, si fulan nggak ada di rumah. Akhirnya nggak bisa berzina sama si fulan, sama si A. Tapi bisikan setan itu, yang penting maksiat. Akhirnya berzina sama yang lain. Yang penting berzina. Nah, itu kalau seperti itu berarti itu dari setan. Kalau dari nafsu itu bisikan mengajak kepada maksiat, tapi biasanya itu tertuju kepada satu tujuan saja. Tidak mau berpindah ke yang lain. Misalkan dia mau berzina, kemudian mau berzina dengan si A, dengan si fulan. Akhirnya datangi rumahnya, sampai di rumahnya nggak ada orangnya. Nah, dia tidak mau berzina sama yang lain, dia tidak mau berzina sama si B. Nanti ditunggu besok sama si A aja dia maunya. Nah, itu dari nafsu namanya. Jadi setan itu bisikan yang penting maksiat. Kalau nafsu, bisikannya tertuju biasanya kepada satu tujuan. Yang penting dia puas. Atau misalkan contohnya orang maling, naik ke rumah orang, cari geledah-geledah. Nah, dia cari uang. Digeledah-geledah, nggak ada uang. Tapi ada tas, ada baju. Nah, itu yang diambil. Yang penting ada yang didapat. Yang penting maling. Nah, itu bersumber dari setan. Yang penting maksiat. Tapi kalau nafsu, dia maling, tujuannya cari uang, digeledah nggak ada uang, sudah, nggak ada, dia ambil yang lain karena tujuannya itu. Nah, nafsu itu terarah kepada satu tujuannya. Mau makan babi misalkan, ini godaan dari setan apa dari nafsu? Cari babi. Kalau nggak ketemu babi, kemudian dia cari biawak, cari ular, yang penting makan makanan haram. Nah, berarti godaannya ini dari setan. Cari babi, tidak ada babi. Akhirnya tidak jadi makan babi, tidak jadi makan yang haram. Nah, berarti itu godaannya dari nafsu. Dari setan itu, dia yang penting maksiat. Kalau nafsu itu biasanya tertuju kepada satu tujuan. Yang penting puas dengan apa yang dia tuju itu. Nah, kemudian para ulama mengajarkan kita ketika setan sudah menggoda dengan mengatakan untuk apa kamu ibadah, untuk apa kamu berbuat taat, yang tahu keadaan akhir ibadahmu itu, keadaan kamu nanti bagaimana, itu hanyalah Allah. Nah, ulama mengajarkan kita jawab perkataan setan tadi dengan ilmu. Dengan ilmu dijawabnya.
Nah, apa yang kita jawab kalau setan membisikkan seperti itu? Kita jawab kepada setan, wahai setan, benar apa yang engkau katakan. Tapi aku itu butuh kepada ibadah. Aku itu butuh kepada amal soleh. Karena di akhirat nanti yang menjadi sangunya, yang menjadi bekalnya itu untuk kehidupan yang lebih baik, yaitu dengan amal soleh. Kalau aku tidak berbuat amal soleh di dunia ini, apa yang menjadi bekalku nanti di akhirat? Nah, itu kita jawab setan seperti itu. Lalu setan ini tidak mau kalah, tidak mau berhenti begitu saja. Tidak mau setan mengalah begitu saja. Akhirnya setan membisikkan dengan cara yang lain. Apa kata setan? Oke, benar. Kamu benar, kata setan. Memang di akhirat itu membutuhkan, memang di akhirat itu membutuhkan sangu, membutuhkan amal untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi, kata setan membisikkan, u'buduhu fi akhiri hayatik di annal amal bil khawatim. Kata setan, oke benar, tapi engkau ibadah, engkau rajin, nanti aja di akhir hidupmu. Sekarang kamu santai-santai aja, karena yang dinilai oleh Allah itu amal yang terakhir di hidup kita. Nah, ini bisikan setan selanjutnya. Kita sudah seperti itu jawab, dijawab lagi sama setan. Kata setan, nanti aja ibadah. Waktu umur 60, waktu umur 50, waktu umur 70 di akhir-akhir. Nah, sekarang kamu santai-santai aja, masih banyak waktumu. Nah, nanti kamu bisa insaf, nanti kamu bisa tobat kok. Allah itu menerima tobat, maha penerima tobat. Nanti aja kamu tobat, sekarang santai-santai aja dulu. Nah, ini bisikan setan. Nah, bisikan yang seperti ini banyak juga manusia yang ikut kepada bisikan seperti ini. Masih muda aku ini, masih muda. Nanti aja baca Al-Qur'annya, masih muda ini, masih sehat, masih panjang waktu hidupku. Nanti saja sholat tahajudnya, nanti saja ibadahnya. Nah, ini banyak yang terjerumus dengan perkataan bisikan setan yang seperti ini. Nah, agar kita tidak terjerumus dengan bisikan setan yang mengatakan nanti saja kamu ibadah di akhir hidupmu, karena yang dinilai adalah akhir, kita jawab lagi dengan ilmu. Kita jawab kepada setan, wahai setan, al-umru la adri am qawil am qasir. Wahai setan, aku itu enggak tahu. Aku itu enggak tahu apakah umurku ini masih panjang atau tinggal sebentar lagi. Benar aja kamu wahai setan, ada yang mati umur 80, ada yang mati umur 70, ada yang mati umur 60. Tapi kemarin ada juga temanku yang mati umur 20, ada juga temanku kemarin umur 15 mati. Nah, aku khawatir nggak tahu kapan umurku ini datang, dan aku dikhawatirkan ketika datang aku belum siap. Nah, kita jawab setan seperti itu. Nah, ketika sudah kita menjawab setan seperti itu, setan belum berhenti. Setan terus lagi menjawab, terus membisikkan kepada kita, oke, ya sudah, benar, itu benar, kata setan. Apa selanjutnya bisikannya setan? Ya sudah, kalau begitu, ajil bil ibadah. Cepat-cepat kalau itu ibadah. Segera di sini bukan kita disuruh baik. Di sini maksudnya adalah tergesa-gesa. Ya sudah, cepat-cepat ibadahnya ya. Cepat-cepat kalau begitu ibadah. Nah, ini selanjutnya bisikan setan lagi. Kita disuruh cepat-cepat ibadah. Karena ibadah yang cepat-cepat itu biasanya tidak sah, sehingga tidak diterima ibadah kita. Nah, kalau begini, agar kita terhindar dari itu, kita jawab lagi dengan ilmu. Apa kita bilang kepada setan? Wahai setan, a'budu. Wahai setan, a'buduhu
bitta'anni. Aku beribadah itu pelan-pelan aja, tenang-tenang aja, gak perlu cepat-cepat. Li'annal ajalah minasyaiton, karena cepat-cepat itu dari setan. Nah, ini kita jawab. Ini kita jawab kepada setan apabila dia menggoda dengan mengatakan cepat-cepat aja ibadah. Nah, supaya cepat selesai akhirnya tidak tentu tumak ninahnya, tidak tahu, tidak memikirkan terlebih dahulu mana yang utama, mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan dengan cepat-cepat itu. Nah, ini disebabkan bisikan setan itu. Nah, kita jawab dengan mengatakan, aku ibadah pelan-pelan aja wahai setan. Nah, kalau sudah begitu, setan sudah hampir mau putus asa. Setan kalau sudah begitu masih tetap menggoda kita dengan tingkatan yang berbeda. Nah, tingkatan yang berbeda, akhirnya kita dibilang lagi sama setan, ya sudah, kamu ibadah. Oke, kamu ibadah pelan-pelan, kamu ibadah banyak. Tapi ingat, kata setan. Tapi ingat, kata setan ini. Engkau walaupun beribadah banyak, ingat, yang tahu kehidupan, yang tahu akhir nasibmu itu hanyalah Allah. Walaupun kamu banyak ibadah, kalau kamu ditakdirkan oleh Allah masuk neraka di akhir hidupmu, kamu su'ul khatimah, nah, untuk apa? Nah, itu godaan setan selanjutnya. Nah, itu agar kita apa digoda seperti itu? Agar kita itu bersandar kepada takdir saja. Nah, itu kata setan. Ingat, tapi yang tahu akhir hidupmu nanti hanya Allah. Bisa jadi kamu sekarang capek-capek, tapi akhirnya kamu masuk neraka juga. Nah, ini supaya seseorang itu hanya menyandarkan kepada takdir saja. Nah, kalau begitu kita jawab lagi kepada setan. Wahai setan, at-ta'atu dalilus. Bismillah. Wahai setan, kita jawab, at-ta'atu dalilus sa'adah. Ketaatan itu adalah tanda keberuntungan. Sebab kata Nabi, kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah dia ditentukan. Artinya, kalau orang itu ditakdirkan masuk surga, maka dia mudah ibadah, maka dia mudah untuk taat, maka dia mudah untuk beramal soleh. Nah, kalau orang ditakdirkan masuk neraka, artinya dia mudah mengerjakan maksiat, mudah mengerjakan kejahatan. Nah, aku ini ibadah, wahai setan, barangkali dengan ibadahku ini aku ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Karena kullu muyassarin lima khuliqalah. Setiap segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah ia ditentukan. Nah, kalau orang mudah melakukan ibadah, nah bisa jadi dia ditentukan masuk ke dalam surga. Makanya aku ibadah, wahai setan, barangkali dengan sebab ini Allah masukkan aku ke dalam surganya. Nah, itu. Kalau sudah begitu, gagallah setan untuk menghentikan kita ibadah, untuk menghentikan kita berbuat amal soleh. Nah, akhirnya setan gagal. Yang tadi tujuannya membisikkan kita supaya kita tidak ibadah, karena kita mengetahui ilmunya dan kita tanamkan di dalam hati seperti itu, akhirnya setan gagal menghentikan kita untuk beribadah. Dia gagal, tapi
ketika sudah sampai di makom itu, kita sudah tidak bisa lagi diganggu oleh setan dalam berhenti ibadah, dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan amal soleh. Maka misi selanjut setan belum berhenti. Misi selanjutnya apa? Misi selanjut setan itu bagaimana agar ibadah kita ini tidak berpahala. Bagaimana agar ibadah kita ini gugur pahalanya. Nah, karena tadi setan sudah tidak mampu menggoda kita untuk tidak ibadah. Akhirnya sekarang digoda dalam bentuk bagaimana agar ibadah kita ini gugur pahalanya. Nah, inilah tingkatan selanjutnya. Kata setan, setelah kita rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, rajin sholat sunnah, rajin puasa, rajin berbuat amal-amalan. Nah, bisikan setan selanjutnya, apa kata setan? Luar biasa kamu ini. Kamu ini orang abid, kamu ini orang ahli ibadah, kamu ini orang yang terhindar dari dunia, kamu ini sholatnya sholat tahajud setiap malam. Luar biasa. Kamu rajin menuntut ilmu, kamu ini orang besar, sangat mulia, kamu ini sangat luar biasa, kata setan. Nah, ada timbul seperti itu. Nah, itu adalah bisikan setan yang seperti itu. Kita sudah rajin ibadah. Sekarang bagaimana setan ini menggugurkan ibadah kita dengan timbul di dalam hati itu. Ternyata kamu ini adalah ahli ibadah. Luar biasa, rajin, soleh, luar biasa. Nah, terus ibadah. Pelan-pelan aja ibadahnya. Jangan terburu-buru. Nah, supaya kamu mendapatkan pujian dari makhluk. Supaya engkau mendapatkan kehormatan, supaya engkau mendapatkan kedudukan di sisi makhluk. Nah, inilah tingkatan selanjutnya setan itu menggoda. Ketika sudah kita ibadah, akhirnya bagaimana agar ibadah kita ini gugur pahalanya. Nah, kalau seperti itu, kita jawab lagi kepada setan ini. Wahai setan, aku ini beribadah dengan sebab taufik Allah, dengan sebab pertolongan Allah. Allah lah yang menggerakkanku untuk bisa melakukan perbuatan taat ini, wahai setan. Bukan karena aku ini beribadah bukan untuk disanjung manusia. Aku serahkan nilainya itu kepada Allah. Nah, itu kita jawab lagi kepada setan. Kalau sudah seperti itu, mampu kita tepis semua bisikan setan dari awal sampai akhir itu, nah berarti ibadah kita itu ibadah yang sudah benar, yang insya Allah mendatangkan manfaat dan pahala apabila sudah melewati tahap-tahap seperti itu. Nah, itulah bisikan-bisikan yang kita diberikan kepada setan itu. Fala taltafit ila qawlihi, janganlah engkau mengambil percaya kepada bisikan setan itu. Wadzalika lianna amras sabiqati ghaibun la yattali'u alaihi illallah wa laysa li ahadin minal khalqi fihi syai'un. Karena yang demikian itu adalah perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah, dan tidak ada satu orang pun dari kalangan makhluk memiliki ilmu tentang pengetahuan hal-hal yang akan datang dan yang sudah berlalu. Jadi ketika setan itu mengatakan yang tahu akhir hidup kita itu hanya Allah. Nah, benar engkau setan itu, tapi perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, wa ta'atu adallu dalilin ala sabiqatis sa'adah. Sedangkan taat itu dalil yang menunjukkan terhadap terdahulunya yang namanya keberuntungan, kebahagiaan itu.
Jadi taat itu inilah mungkin yang membawaku kepada surga Allah seperti tadi. Wa ma bainal muti'i wa bainal jannati illa ayyamuta ala ta'atihi. Dan tidak ada penghalang bagi orang yang taat, dan tidak ada penghalang di antara orang yang taat dan surga kecuali kematian dalam keadaan taatnya itu. Nah, wal maksiyatu adallu dalilin ala sabiqatis syaqa. Sedangkan maksiat itu tanda yang menunjukkan terhadap kerugian kebinasaan. Nah, wa ma bainal asi wa bainan nar illa ayyamuta ala maksiyatih. Dan tidak ada jarak perantara antara orang yang maksiat dan neraka itu kecuali kematian terhadap kemaksiatannya itu. Wahai setan, kalau aku maksiat ini, jarakku antara neraka nggak ada kecuali mati. Artinya ketika mati dalam keadaan maksiat itu langsung ditunggu sama api neraka. Nah, itulah bisikan-bisikan setan dan cara kita menepis bisikan-bisikan setan itu. Nah, sampai di sini, nanti dilanjutkan di pembahasan selanjutnya. Faslun. Wallahu a'lam.